Kami dari kelompok 5 akan membahas perbedaan iblis dalam agama Kristen dan Islam. Pertama, kami akan menjelaskan iblis dalam kajian Kristen. Konsep iblis terdapat dalam Alkitab sehingga dibagi dalam dua bagian, yaitu A. Konsep iblis dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, iblis muncul dalam rupa ular. Iblis sebelumnya digambarkan sebagai malaikat Allah. Namun, karena pemberontakan yang dilakukan di sorga, maka ia dihukum Allah dan dibuang dari sorga karena ingin menyerupai Allah. Iblis digambarkan sebagai musuh Allah. Iblis dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin atas malaikat sorga. Ia istimewa, cemerlang dan berbahaya. Bahkan pemikiran, hikmat, kekuatan, dan kuasanya dilengkapi dengan kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Iblis memiliki kebebasan untuk masuk, keluar dari tahta Allah, bahkan memberikan masukan untuk pekerjaan dan karya Allah. Iblis disematkan sebagai putra fajar, memiliki kedudukan lebih tinggi dan agung dari malaikat lainnya. Hikmat dan kemakmurannya melebihi makhluk yang ada di semesta. Dalam kajian iblis di Perjanjian Lama ini mengekspresikan dualisme yang berkuasa di alam semesta. Personalitas iblis dalam Perjanjian Baru cenderung menampilkan sosok yang erat, kaitannya dengan kekacauan, dan sering dikonotasikan sebagai pengacau balau aktivitas spiritual manusia. Intensi utama iblis adalah menjadikan manusia sebagai budak dosa dan bagian dari pengikutnya. 2. Iblis dalam kajian Islam. Ada dua pendapat tentang siapa sebenarnya iblis. Pertama, bahwa iblis adalah golongan dari bangsa jin. Kedua, iblis adalah golongan dari malaikat. Kata iblis muncul dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah tentang Adam sebagai bapak manusia pertama. Ketika Allah hendak menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi, para malaikat mengakui keunggulan Adam. Setelah itu, Allah menyuruhnya untuk bersujud. Mereka pun bersujud kecuali iblis. Kaitannya dengan sifat-sifat iblis, bahwa iblis adalah musuh semua yang baik, penuh penipuan dan kejahatan, yang terus berusaha merusakkan semua. Iblis merupakan julukan nenek moyang bangsa jin yang memiliki nama asli Azazil. Ia makhluk pertama yang membangkang perintah Allah untuk bersujud di depan Adam asli. Dalam hadits Sahih Muslim diriwayatkan, iblis sekarang berada di tengah lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Dari sanalah ia mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap umat manusia. Markas besar iblis berada di tengah-tengah samudira. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai 3/4 dari luas bumi. Iblis membangun kerajaannya di lautan dengan tujuan ingin menandingi aras. Menurut ajaran Islam, kata iblis memiliki arti sebagai kata sifat yang digunakan kepada makhluk dari golongan jin, manusia dan hewan. Surah Al-An'am ayat 112 menyatakan, "Dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia." Secara konsisten Injil mengungkapkan istilah-istilah yang mendegradasi personalitas iblis: pengacau, pendusta, munafik, jahat, dan segala bentuk yang bernada negatif ditujukan kepada iblis. Iblis adalah sosok person dalam cerita legenda antara Adam dan Hawa yang berupaya menggoda dan menjerumuskan mereka berdua agar menjadi makhluk yang tidak lagi diberikan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Kehadiran Adam menjadi batu sandungan bagi iblis dalam meneguhkan eksistensinya, bahkan menjadikan iblis justru dikutuk Allah karena kesombongannya. Hal itulah yang kemudian menjadikan iblis semakin angkuh dan termakan oleh amarahnya untuk melakukan segenap upaya menjerumuskan anak turun Nabi Adam. Demikian penjelasan dari kami tentang perbedaan iblis dalam Kristen dan Islam. Sekian dan terima kasih.